Bayangkan, riset medis bukan dilakukan di rumah sakit, tapi di ruang penyiksaan. Dan bayangkan lagi, pelakunya tidak pernah dihukum, malah dilindungi. Ini bukan fiksi, ini fakta sejarah. Tahun 1930, Kekaisaran Jepang membangun fasilitas rahasia bernama Unit 731 di Harbin, Tiongkok. Unit yang secara resmi disebut Pusat Penelitian Kesehatan itu nyatanya adalah laboratorium eksperimen manusia. Di balik temboknya bagaikan neraka, tawanan perang dan warga sipil, pria, wanita, bahkan anak-anak dari Tiongkok, Korea, dan Rusia sengaja diinfeksi penyakit mematikan seperti pes, kolera, dan tifus. Tubuh mereka dibiarkan hancur berdarah dan sekarat demi data ilmiah. Banyak yang dibedah hidup-hidup tanpa anestesi, hanya untuk mencatat reaksi tubuh manusia saat disiksa. Ada yang dibekukan tangannya sampai hancur, ada yang dijadikan uji coba senjata biologis. Bahkan wabah sengaja dilepaskan ke desa-desa. Mereka tidak dipandang sebagai manusia. Mereka disebut maruta yang artinya balok kayu. Diperkirakan ribuan hingga puluhan ribu korban tewas, bukan karena perang, tapi karena eksperimen. Agustus 1945, Jepang kalah. Akhirnya fasilitas Unit 731 diledakkan, dokumen dibakar, saksi dibungkam. Tapi inilah bagian paling mengerikan. Amerika Serikat tidak mengadili para ilmuwannya, bahkan pimpinannya, Shiro Ishii, diberi imunitas, dengan syarat data eksperimennya diserahkan ke Amerika. Kejahatan paling brutal di Perang Dunia Kedua dikubur puluhan tahun tanpa hukuman. Unit 731 mengajarkan satu hal penting. Ilmu tanpa agama dan moral bisa menjadi senjata paling kejam di dunia. Kemajuan tidak selalu sejalan dengan kemanusiaan. Dan sejarah mengingatkan kita, kejahatan terbesar sering terjadi bukan karena kebodohan, tapi karena ilmu yang kehilangan nurani. Jika sejarah tidak kita pelajari, ia akan terulang dengan wajah yang lebih rapi dan alasan yang lebih pintar. Melupakan sejarah adalah langkah pertama untuk mengulang mimpi buruk yang sama.